Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri, bab 44. Melihat ekspresi sang istri yang langsung berdiri dengan wajah datar menatap dirinya, Adrian merasa jika bahaya tengah benar-benar di depan mata. Entah apa yang Mairo lihat di ponselnya, sehingga menciptakan reaksi yang tidak sedap dipandang. Apakah foto dirinya dengan seorang wanita sudah dia ketahui? Apakah dia sudah membaca pula isi pesan dari wanita misterius itu? Sejenak Adrian merutuki diri. Ia melupakan rencana awal untuk menyimpan file itu ke tempat rahasia. Tentu bukan karena disengaja. Masalahnya, kerjaan di kantor terlalu menumpuk untuk diabaikan, membuatnya menunda rencana itu, yang akhirnya beginilah hasilnya. Saat ini Adrian sedang mengontrol detakan kencang di jantungnya. Ia menarik perlahan napasnya yang kemudian ia hembuskan panjang, sambil terus menatap wajah sang istri yang masih nampak menyimpan banyak pertanyaan itu. Adrian belum berani bertanya, khawatir akan menambah ketegangan di antara keduanya. Antara pasrah dan takut, Adrian biarkan Mairo lebih dulu bersuara. Nanti ia akan menjelaskan mengenai foto dan pesan itu, walau mungkin akan ada perang dunia karena kesalahpahaman. "Ini foto apa, Mas? Kok begini?" tanya Mairo bernada ketus. Pandangannya masih fokus ke layar ponsel Adrian sambil sesekali menggeser layar itu. "Aku bisa jelaskan, Mai. Itu..." Adrian benar-benar gugup untuk menjelaskan. Ia bingung akan memulai dari mana, tapi melihat reaksi wajah sang istri yang hanya datar saja, Adrian cukup heran. Sesabar itukah Mairo sehingga melihat foto dirinya dengan wanita lain dalam posisi telanjang dada, bertutupkan selimut, dia tidak marah sama sekali. Benarkah ada wanita yang seluas itu kesabarannya? Jika benar, setidaknya Adrian merasa beruntung. Walau ia sadar posisinya salah, namun ia memiliki kesempatan meminta maaf tanpa ada drama perang dunia. Tapi sepertinya mustahil ada wanita yang tidak cemburu lihat suaminya bermesraan dengan wanita lain. Selain karena alasan tidak cinta. Atau jangan-jangan Mairo tidak memiliki rasa cinta pada dirinya. Mengingat sampai detik kesekian, tidak ada tanda-tanda dia menunjukkan kemarahannya. Jika benar, bukankah Adrian yang merasa sedih? Cinta yang sudah tumbuh subur dalam hatinya harus bertepuk sebelah tangan. Ditatapnya wajah sang istri yang justru mulai nampak santai. "Kamu itu, Mas, kan aku sudah bilang ini foto dibuang. Kenapa masih disimpan sih?" Adrian yang sejak tadi bingung akhirnya memberanikan diri bertanya, walau sebenarnya ragu. "Foto apa maksud kamu, Mai?" Nadanya pelan, khawatir kalimatnya salah. "Foto ini," dan Mairo pun menunjukkan sebuah gambar berisi dirinya yang tengah tertidur di pelukan Adrian. Ekspresi wajahnya yang jelek membuatnya tidak terima. "Kan aku pernah bilang supaya dibuang, Mas. Ini jelek tahu," ungkapnya kemudian. "Oh itu," sontak wajah Adrian mengembang sempurna sambil mengangguk-angguk. "Sini, biar aku hapus aja." "Ya maaf sayang, aku lupa," tuturnya yang kemudian merebut ponsel dari tangan Mairo dengan pelan, lalu mengklik fitur hapus beberapa kali. Sejujurnya foto yang Mairo proteskan itu memang sengaja Adrian biarkan tersimpan. Wajah polos yang istrinya menggemaskan itu terlalu sayang jika harus terhapus dari penyimpanan file pribadinya. Tapi untungnya semua file sudah dicadangkan otomatis ke Google Foto, sehingga dihapus pun tidak menghilangkan yang Adrian hapus. Ia hanya memenuhi permintaan sang istri tanpa memperpanjang drama.
Apalagi ini sudah cukup malam. Cacing-cacing di perut juga terdengar, sudah protes sejak tadi. Ingin segera diminta isi. Usai urusan foto selesai, Adrian dan Mairo segera turun ke lantai bawah untuk makan malam. Dirangkulnya pinggang sang istri sambil sesekali bercanda, mengiringi langkahnya menuruni anak tangga. Sesampainya di ruang makan, segera keduanya menyantap makan malam yang sudah Mairo siapkan 1 jam lalu. Adrian benar-benar merasa lega sekarang. Apa yang ia takutkan sebelumnya akhirnya bisa dihindari. Tentu semua karena berkat kuasa Tuhan yang masih menutupi rahasia yang sedang ia simpan dari Mairo. Toh niatnya memang demi kebaikan, hanya untuk menghindari kesalahpahaman, juga menjaga keharmonisan rumah tangganya. Sebelum ia menyelesaikan dan menemukan pelaku pengirim pesan itu. Terlebih lagi acara resepsi yang sudah Adrian dan Mairo rencanakan hanya tinggal menghitung hari. Persiapan gedung dan dekorasi serta catering sudah siap 80%, termasuk gaun yang ia dan Mairo pakai nantinya. Jika pesan menjijikan itu diketahui Mairo, acara yang sudah di depan mata bisa saja terancam gagal. Adrian berharap sebelum resepsi yang diadakan 3 hari lagi, masalah sudah harus selesai. Ia sudah harus menemukan pelaku melalui orang kepercayaannya. Oh iya mas, aku temukan ini di sofa siang tadi. Kamu tahu nggak ini milik siapa? Mairo membuka obrolan setelah keduanya baru menghabiskan piring bekas makan malam. Apa ini Mai? Tanya Adrian heran. Diambilnya sebuah benda berkilau dari tangan sang istri lalu diperhatikan dengan seksama. Itu anting? Ini bukan punya kamu. Kalau punya aku, gak akan aku tanyakan mas. Mairo benar, tapi anting milik siapa? Sementara rumah ini jarang sekali ada wanita lain selain Mairo. Mungkin gak itu punya seorang wanita pemilik rumah ini sebelumnya? Tanya Mairo memastikan. Adrian meletakkan anting itu di atas meja. Lalu menatap wajah sendu Mairo yang juga menatap dirinya. Mairo, aku beli rumah ini saat awal dibangun, jadi aku juga pemilik pertamanya, jelas Adrian. Mairo sejujurnya sudah tahu, tapi entah kenapa ia sedikit ragu. Memang anting itu tidak ada pengaruh apa-apa dengan dirinya, hanya saja rasa penasaran membuatnya ingin segera menemukan jawabannya. Lalu sofanya, aku juga beli baru Mai. Terus ini punya siapa dong? Atau jangan-jangan kamu yang bawa teman wanita datang ke rumah ini sebelumnya? Kali ini Mairo berucap tanpa menatap ekspresi wajah sang suami. Kalimat yang ia ucapkan cukup ekstrim. Bisa saja Adrian tidak terima lalu berbalik memarahinya. Walau memang itu hanya kemungkinan kecil. Kamu benar Mai. Ada wanita yang aku bawa ke rumah ini sebelumnya, saud Adrian kemudian. Ia sengaja meledek Mairo dengan ekspresi mengikuti alur kalimat yang dia ucapkan. Dan sayangnya Mairo menanggapi. Reaksi wajahnya nampak memerah. Sepertinya dia mulai kesal. Tapi melihat itu Adrian tersenyum. Hatinya merasa berbunga. Karena itu menandakan jika sang istri memiliki rasa cemburu padanya. Yang tentu rasa cinta dari hati Mairo pun mengikuti. Maksud kamu mas? Jadi benar ada wanita lain sebelumnya? Tanya Mairo bernada ketus. Iya, sementara Adrian masih menanggapi santai. Ia mengangguk mengikuti jawabannya. Oh gitu. Dan kali ini ekspresi Mairo semakin nampak kesal. Ia beranjak dari tempat duduk dengan tangan memegang bekas makanan untuk ia bawa ke wastafel. Soal wanita yang Adrian bicarakan tidak penting untuk Mairo ketahui. Lebih baik menghindar daripada justru akan memancing rasa sakit hati, pikirnya. Lagi pula, itu mungkin hanya masa lalu saja. Kamu ingat Veronica kan? Bisa jadi itu anting dia, Mai.
Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.